Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar. Nama saya Rizka Kafi. Dan kami berdua dari kelas 3A Prodi Teknik Listrik dari Politeknik Negeri Banjarmasin. Dan kami ingin menjelaskan mengenai flip-flop dan juga register geser. Dan simak videonya sampai habis. Ya, jadi di sini saya mau menjelaskan apa itu flip-flop. Pengertian flip-flop yaitu flip-flop adalah suatu rangkaian elektronika yang memiliki dua kondisi stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Siapa sih penemunya flip-flop? Penemu flip-flop elektronik yang pertama kali ditemukan oleh dua orang ahli fisika Inggris, William Esques and F.W. Jordan pada tahun 1918. Ya, jadi di sini ada berbagai macam flip-flop. Salah satunya ada RS flip-flop yang kita sudah tampilkan di layar, yaitu ada rangkaian RS flip-flop. Ya, sebelumnya saya mau menjelaskan apa sih RS flip-flop? Nah, RS flip-flop ini adalah dasar dari semua flip-flop yang memiliki dua gerbang inputan atau masukan, yaitu R dan S. R artinya reset dan S artinya set. Flip-flop yang satu ini mempunyai dua keluaran atau output, yaitu Q dan Q aksen. Q aksen di sini bisa juga kita sebut dengan Q not. Kita lihat pada tabel kebenaran, yaitu S untuk input S 0 dan untuk R itu 0. Jadi hasilnya itu 0. Yang untuk tabel kedua itu S-nya 0 dan R-nya 1. Jadi hasil dari 0 1 itu 1 0. Kita masuk ke tabel ketiga, yaitu ada S-nya 1 dan R-nya itu ada 0. Hasilnya itu 0 1. Kita masuk untuk tabel yang terakhir, yaitu S-nya 1 dan R-nya 1. Untuk outputnya sama 00. Ya, yang selanjutnya itu ada JK flip-flop. Nah, di layar sudah kita tampilkan, yaitu ada rangkaian JK flip-flop. Nah, sebelumnya saya mau menjelaskan juga nih, apa sih JK flip-flop? Nah, JK flip-flop adalah tidak adanya kondisi terlarang atau yang berarti diberi berapapun inputan asalkan terdapat clock, maka akan terjadi perubahan pada keluarannya atau outputnya. Nah, di sini saya mau mengaplikasikan rangkaian JK flip-flop, yaitu yang pertama itu ada di J itu 0 dan yang di K itu 0. Jadi hasilnya itu 00 atau tidak berubah. Yang kolom kedua itu ada J-nya 0 dan K-nya itu 1. Dan hasilnya itu ada 01. Untuk kolom yang ketiga ada J-nya 1 dan K-nya 0. Hasilnya adalah 10. Yang untuk kolom yang terakhir itu ada J-nya 1 dan K-nya 1. Hasilnya itu 11. Ya, selanjutnya itu ada D flip-flop yang sudah kita tampilkan di layar, yaitu ada rangkaian D flip-flop. Nah, sebelumnya saya mau menjelaskan dulu apa sih D flip-flop itu. D flip-flop atau data flip-flop adalah jenis flip-flop yang hanya memiliki satu input data, yaitu D, dan satu input pulsa clock dengan dua output Q dan Q bar. Flip-flop ini disebut juga flip-flop tunda karena ketika data masukan dimasukkan ke dalam flip-flop D, keluaran mengikuti penundaan data masukan sebesar satu pulsa clock. Nah, selanjutnya saya mau mengaplikasikan sesuai tabel kebenaran, yaitu yang pertama itu ada 00 dan hasilnya itu ada 01. Yang tabel kedua itu ada 10 dan hasilnya 10. Itu hasilnya 01. Untuk yang ketiga itu ada 11 dan hasilnya itu ada 10. Oke, kali ini saya akan menjelaskan yang namanya register geser. Nah, jadi register geser dalam sebuah flip-flop adalah sel memori 1 bit yang dapat digunakan untuk menyimpan data digital, kawan-kawan. Nah, untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan dalam hal jumlah bit, maka kita harus menggunakan sekelompok flip-flop. Nah, jadi sekelompok flip-flop ini dikenal sebagai register. Nah,
jenis-jenis register tersendiri ada berbagai macam. Di sini ada dua, yaitu register geser kiri dan register geser kanan. Nah, jadi register geser kiri sesuai namanya, register ini bergerak ke kiri. Artinya register ini mendapatkan input awalan dari kanan, yaitu bit tertinggi daripada register, menuju ke kiri, bit terendah daripada register. Nah, bit tertinggi pada binary disebut most significant bit atau biasanya disebut MSB. Nah, dan bit terendah pada binary disebut least significant bit atau biasanya disebut LSB. Nah, untuk register geser kanan berkebalikan dengan register geser kiri. Nah, jika register geser kanan sebanyak 4 bit, maka tahap pertama terjadi pada FF3 atau pada bit 3. Nah, tahap kedua pada FF2 bit kedua, dan tahap ketiga pada FF1 bit 1, dan tahap keempat pada FF0 atau bit 0. Oke, mungkin kita akan langsung lanjut ke penerapan daripada register kiri ya kawan-kawan. Mari kita lanjut ke Proteus. Oke, kita sudah berada di Proteus ya kawan-kawannya, dan kita bakalan melihat bagaimana pengaplikasian daripada register geser kiri. Bisa kita lihat di tabel kebenaran, itu pada saat clock ke 0 dan data input 1, maka output daripada F3 hasilnya adalah 1, dan hasil output daripada FF2 adalah 1, dan hasil daripada FF1 adalah 1, sama terakhir itu output daripada FF0 sama dengan berlogika 1. Nah, dan pada saat clock ke 1 dinyalakan dan itu berlogika berdata 0, maka output tersebut berubah menjadi FF3 outputnya berlogika 1, FF2 berlogika 1, FF1 berlogika 1, sedangkan FF0 berlogika 0. Nah, pada saat clock kedua dan data dinyalakan berada berlogika 1, clock kedua, kita bisa lihat bahwa ada perubahan lagi, yaitu di FF1 menjadi berlogika 0, sedangkan di FF2, FF3 sama FF0 itu tetap berlogika 1. Nah, dan pada saat kita masuk ke clock yang ketiga dengan data yang 0, kita bisa melihat perubahan lagi. Di FF3 outputnya sama FF1 itu berlogika 1 kawan-kawan, dan sedangkan di FF2 dan juga FF0 itu berlogika 0 kawan-kawan. Nah, dan pada saat kita masuk ke clock keempat yang mana datanya tersebut berlogikakan 1, nah kita bisa lihat ada terjadi perubahan lagi kawan-kawan. Perubahan di sini output daripada FF3 dan FF1 akan menjadi berlogika 0, dan output daripada FF2 sama FF0 bakalan berlogika 1 kawan-kawan. Nah, itu saja mungkin pengaplikasian dan juga penerapan daripada register kiri, dan saatnya kita lanjut kepada register geser kanan kawan-kawan. Oke kawan-kawan, kita balik lagi kepada Proteus ya. Di Proteus kita mau melihat bagaimana sih cara pengaplikasian daripada register geser kanan. Nah, di sini sudah ada terpampang jelas contoh daripada rangkaian register kanan. Nah, kali ini pada tabel kebenaran seperti yang bisa kalian lihat, pada clock ke 0 dengan data input 1 itu menghasilkan output FF3, FF2 dan FF0 itu beroutput berlogikakan 1 kawan-kawan, dan sedangkan FF1 itu outputnya berlogikakan 0. Nah, dan apabila pada saat clock ke 1 dengan data input 0, maka akan terjadi perubahan, yaitu FF3 dan FF0 akan berlogikakan 0, dan sedangkan FF2 dan FF1 akan berlogikakan 1. Nah, pada saat kita memasuki clock yang kedua, itu berdatakan data inputnya tetap berlogika 1 lagi. Kita memasuki clock kedua, bisa kita lihat ada perubahan di sini, yang mana FF3, FF1 dan FF0 itu berlogikakan 1, sedangkan FF2 itu berlogikakan 0. Nah, ya kita lanjut lagi. Pada saat kita memasuki clock ketiga dengan data input berlogikakan 0,
kita bisa lihat terjadi perubahan di sini, yaitu FF3 dan FF1 itu berlogikakan 0, sedangkan FF2 dan FF0 berlogikakan 1, kawan-kawan. Nah, pada saat kita memasuki clock yang keempat dengan data input masih 0 lagi, kita akan melihat perubahan di sini, yang mana FF3, FF2 dan FF0 itu berlogikakan 0, sedangkan FF1 itu berlogikakan 1, kawan-kawan. Nah, mungkin itu hanya itu saja kita bisa melihat pengaplikasian daripada register geser kanan kali ini. Nah, jadi secara garis besar dapat kita ambil kesimpulan, kawan-kawan, bahwa register geser digunakan secara luas sebagai memori sementara dan untuk menggeser data, kawan-kawan. Nah, register geser tersebut pula mempunyai manfaat lain, kawan-kawan. Nah, biasanya kita sering menjumpai dalam sistem elektronika kalkulator, kawan-kawan. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan mengenai flip-flop dan juga register geser. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.